Baru-baru ini Indonesia mampu memproduksi rudal petir yang merupakan peluru kendali canggih dengan daya ledak tinggi. Peluru kendali petir ini hanya pijakan awal, karena saat ini sebenarnya sudah disiapkan varian yang jauh lebih dahsyat. Termasuk akan diproduksi sendiri engine pendorong rudal. Ketika PT Dahana mampu memproduksi propelan padat pada tahun 2017, saat itu pula negara-negara sekitar akan terkejut bukan kepalang melihat kemampuan Indonesia. Semua orang kini dibuat kaget. Ternyata peluru kendali yang memiliki daya jelajah tinggi dan canggih dibuat oleh Arek Malang. Rudal petir bisa disebut sebagai peluru kendali pertama buatan Indonesia yang memiliki kemampuan cukup menakutkan. Peluru kendali surface to surface atau peluru kendali antar permukaan itu mampu menjangkau target jarak jauh melalui pola pemrograman sehingga bisa melalui semua medan. Secara fisik, petir memiliki bentuk bak sebuah pesawat terbang. Ukurannya panjang 220 cm, lebar 150 cm berikut sayap, dan tinggi 40 cm. Peluru kendali ini bergerak dengan menggunakan turbojet di dalamnya. Kemampuan yang diusung rudal petir yakni kemampuan menjangkau target sasaran sejauh 40 km. Kemampuan melesatnya 250 km per jam. Sedangkan daya ledaknya bisa dipastikan cukup hebat, karena petir akan dijejali bahan peledak seberat 10 kg. Kita tunggu saja perkembangannya, dengan hadirnya varian-varian baru, akan membuat Indonesia ditakuti negara-negara tetangga, bahkan Amerika dan negara barat lainnya pun akan ketar-ketir dibuatnya. 11 pangkalan militer asing yang mengelilingi Indonesia. Jika dulu Iran hanya dikepung oleh 11 pangkalan militer asing, kini Indonesia dikelilingi 15 pangkalan asing yang moncong pelurunya mengarah ke Indonesia. Rencana Amerika Serikat menggeser 60% kekuatan militernya ke kawasan Asia Pasifik hingga tahun 2020 mendatang, membawa implikasi besar bagi kawasan ini, termasuk Indonesia. Tahun 2020 itu tidak lama. Dalam 6 tahun ke depan, Indonesia sudah terkurung oleh pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat. Apakah kita sudah sepakat sebagai bangsa untuk menyadari dan memahami persepsi ancaman yang sebenarnya sedang dihadapi? Sebanyak 200 pasukan Amerika Serikat telah tiba di Australia sejak April 2012 lalu, sebagai gelombang pertama dari 2.500 pasukan yang direncanakan sampai tahun 2017 mendatang. Personil awal sebanyak 200 pasukan marinir Amerika Serikat, yang telah tiba langsung berlatih bersama militer Australia. Kedatangan pasukan Amerika Serikat ini disambut hangat oleh Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith. Salah satu media Amerika Serikat Washington Post melaporkan bahwa rencananya militer Amerika Serikat akan menempatkan pesawat tempur berawak dan tidak berawak yang dikenal dengan nama Global Hawk. Menanggapi pernyataan dan situasi tersebut, pemerintah Indonesia bereaksi dengan mengirim nota protes kepada pemerintah Australia dan Amerika Serikat serta meminta penjelasan terkait rencana pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat tersebut. Secara prinsip, Indonesia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam rencana mereka. Namun, Indonesia meminta mereka menjelaskan tujuan menempatkan pesawat tak berawak dekat wilayah Indonesia. Ternyata bukan hanya pemerintah Indonesia saja yang bereaksi, Cina juga merasa terganggu dengan rencana Amerika Serikat ini dan menilai hal ini sebagai upaya mengimbangi kekuatan dan pengaruh Cina di Asia Pasifik. Cina juga menuduh Australia dan Amerika Serikat memperkuat sekutunya dalam sengketa Laut Cina Selatan. Pasalnya, akhir-akhir ini Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Taiwan saling berebut wilayah di Laut Cina Selatan, yang diyakini mengandung persediaan minyak dan gas yang melimpah. Diyakini jumlah pangkalan militer Amerika Serikat di luar negaranya telah mencapai lebih dari 1.000 pangkalan di negara berbeda.
Bahkan, Pentagon sekalipun mungkin tidak tahu secara pasti jumlah setiap penghuninya. Data resmi dari Department of Defense atau DoD, pada laporan struktur tahun fiskal 2003 menyebut, Pentagon memiliki 702 pangkalan di luar negeri, di 130 negara. Jumlah itu, belum termasuk 6.000 pangkalan di wilayah Amerika Serikat sendiri. Pada pangkalannya di luar negeri, jumlah tentara Amerika Serikat yang tak berseragam mencapai 253.288 personel. Mereka juga mempekerjakan 44.446 orang lainnya sebagai staf tambahan lokal yang disewa. Pentagon mengklaim, pangkalannya mencakup 44.870 barak, hangar, rumah sakit, dan bangunan lain yang dibeli atau disewa, sebanyak lebih dari 4.844 bangunan. Tak terbayangkan, apa yang akan terjadi di masa datang, jika Indonesia tidak segera memperkuat TNI, untuk menghadapi perang perebutan sumber daya alam, dan jalur perdagangan.